Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hoironisa Alifia dengan NIM D1C023082 dari kelas R003. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pengujian karet. Ada 3 metode yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada DRC, dry rubber content, dan yang kedua ada kadar abu, dan yang ketiga ada kadar kotoran. Jadi sebelum kita ke metode pengujian, ada baiknya kita ketahui dulu apa itu karet. Karet itu adalah bahan elastis yang sangat penting, terutama dalam pembuatan produk-produk yang membutuhkan daya tahan tinggi, fleksibilitas, dan ketahanan terhadap tekanan. Seperti contohnya ada ban mobil, kemudian ada sepatu, dan alat kesehatan. Kualitas karet ini sangat mempengaruhi kinerja dan durabilitas produk akhir. Nah, karet yang berkualitas rendah itu bisa berakibat fatal. Misalnya ban yang mudah halus itu yang jadi akhirnya dia bocor. Terus yang kedua ada sepatu yang tidak tahan lama, dan yang ketiga adalah alat kesehatan yang mudah rusak. Oleh karena itu, pengujian kualitas karet itu harus dilakukan untuk memeriksa komposisi dan kemurniannya. Nah, tujuan dari pengujian ini adalah untuk membantu memastikan bahwa karet yang digunakan memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan dalam produksi. Tujuan utama dari pengujian karet ini adalah untuk mengukur ketahanan, elastisitas, kekuatan, serta komposisi dari bahan dengan spesifikasi yang dibutuhkan untuk produk tertentu. Metode pengujian DRC yaitu DRC tadi kita tahu dry rubber content, berarti kan dia tuh karet kering. Nah, salah satu cara untuk mengukur seberapa banyak karet kering yang terkandung dalam sampel adalah dengan metode pengujian DRC ini tadi. Semakin tinggi nilai DRC berarti semakin murni karet yang terkandung dalam sampel tersebut. Karet dengan nilai DRC yang tinggi biasanya memiliki kualitas yang lebih baik karena lebih sedikit kandungan air atau zat lain yang dapat mempengaruhi sifat fisik karet, seperti elastisitas dan kekuatan. Kemudian ada langkah-langkah pengujian DRC. Yang pertama yaitu ditimbang sampel lateks sebanyak 100 gram. Lalu dimasukkan sampel ke dalam cawan yang sudah ditimbang. Dipanaskan oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam. Didinginkan dalam desikator, lalu ditimbang kembali. Hitung persentase karet kering menggunakan rumus. Ini rumusnya. Oke, kita lanjut ke metode yang kedua. Yang kedua ini ada metode pengujian kadar abu. Kadar abu adalah pengujian yang digunakan untuk mengukur jumlah sisa bahan yang terbakar setelah pemanasan karet. Nah, bahan ini bisa berupa pengisi atau zat tambahan yang ditambahkan untuk memodifikasi sifat karet, seperti karbon hitam atau bahan pengisi lainnya. Kadar abu yang tinggi menunjukkan adanya banyak bahan pengisi atau kotoran yang bisa mempengaruhi kualitas dan daya tahan karet. Kemudian ada juga langkah-langkah metode pengujian kadar abu. Yang pertama itu ambil sampel karet kering, ditimbang sekitar 2-5 gram. Kita masukkan ke dalam crucible dan masukkan ke dalam furnace dan panaskan pada suhu 550 derajat Celcius selama 2 jam. Lalu dinginkan dalam desikator, timbang kembali, dan hitung kadar abu menggunakan rumusnya nih. Kita lanjut, ada metode yang ketiga, yaitu metode pengujian kadar kotoran. Nah, pengujian kadar kotoran ini adalah pengujian yang penting untuk mengukur seberapa banyak kotoran atau bahan asing yang ada dalam karet. Kotoran ini bisa berasal dari bahan baku yang kurang bersih atau dari proses produksi yang tidak sempurna. Semakin sedikit kotoran yang terkandung dalam karet, maka semakin baik kualitasnya. Jadi karet dengan kadar kotoran yang tinggi bisa menurunkan kekuatan dan elastisitasnya, yang tentunya akan mempengaruhi kinerja produk akhir. Kemudian ada langkah-langkah pengujian kadar kotoran. Yang pertama itu disaring lateks atau larutan karet melalui kain atau kasa atau filter. Lalu dicuci sisa kotoran dengan air bersih, dikeringkan kotoran di oven dengan suhu 105 derajat Celcius, ditimbang kotoran yang tersisa, dan dihitung kadar kotoran dengan rumus ini. Nah, jadi kesimpulannya adalah pengujian DRC, dry rubber content,
kadar abu, dan kadar kotoran semuanya memiliki peran penting dalam menentukan kualitas karet. DRC dapat mengukur kemurnian karet. Kadar abu dapat mengidentifikasi kandungan bahan pengisi. Dan kadar kotoran memberi gambaran tentang kebersihan bahan baku yang digunakan. Semua faktor ini dapat mempengaruhi kekuatan, elastisitas, dan daya tahan karet dalam aplikasi sehari-hari. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.